Salam untuk Anda, pendengar kami. Selamat datang kembali di ruang diskusi kita. Selamat datang. Hari ini kita punya sesuatu yang benar-benar mencuri perhatian nih dari Timor Leste. Kita mau bedah tuntas sebuah aturan baru. Betul, baru terbit hari ini ya? Iya, baru banget. 29 September 2025 di lembaran resmi negara itu. Fokus kita, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025. Lei Numero 7. Kenapa ini penting? Karena, ini undang-undang secara radikal mengubah aturan main soal pensiun dan fasilitas buat para mantan pejabat tinggi di sana. Ya, bukan perubahan kecil ini. Misi kita kali ini adalah menggali substansinya. Ya kan? Mencoba paham kenapa ini terjadi, terus apa dampaknya. Nggak cuma buat yang kena, tapi gambaran besarnya juga. Bayangin aja, hak pensiun seumur hidup yang udah dinikmati bertahun-tahun, tiba-tiba dihapus. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Siap. Ini kan menyentuh pertanyaan yang mendasar banget ya. Gimana sih sebuah negara menyeimbangkan penghargaan buat pengabdian masa lalu, tapi juga dengan prinsip keadilan dan tuntutan zaman soal penggunaan uang rakyat yang bijaksana? Persis. Dan undang-undang ini langsung to the point. Pasal 1 itu lugas banget, mencabut semua dasar hukum yang sebelumnya kasih pensiun bulanan seumur hidup ke pejabat tertentu. Wah, semua ya? Bukan dipotong atau dikurangi, tapi dicabut dasar hukumnya. Dicabut, jadi landasan hukumnya hilang sama sekali. Wah, ini langkah besar. Pasti ada pertimbangan kuat di baliknya. Apa sih alasan utamanya? Tentu, kalau kita lihat di bagian pertimbangannya, ada 2 pilar utama yang disorot. Pertama, prinsip kesetaraan. Kesetaraan, oke. Konstitusi Timor Leste kan ya seperti banyak konstitusi modern lah, mengamanatkan kesetaraan di depan hukum. Nah, argumennya, Gimana tuh argumennya? memberikan pensiun seumur hidup cuma buat segelintir mantan pejabat tinggi, itu bisa dianggap melanggar prinsip dasar ini. Kenapa mereka dapat perlakuan finansial khusus seumur hidup cuma karena jabatan dulu? Sementara warga negara lain nggak dapat. Persis. Jadi ini ada nuansa keadilan sosialnya. Masuk akal sih. Terus pilar kedua? Pilar kedua itu soal pengelolaan sumber daya publik yang bertanggung jawab. Anggaran negara kan terbatas ya. Iya pasti. Ada kebutuhan mendesak buat mastiin tiap sen itu dipakai seefektif mungkin buat publik yang lebih luas. Pembangunan, layanan dasar, gitu-gitulah. Nah, mempertahankan pensiun seumur hidup buat segelintir orang dianggap nggak sejalan lagi gitu ya? Dianggap nggak sejalan lagi dengan prinsip pengelolaan fiskal yang hati-hati. Jadi ya kombinasi antara argumen prinsipil, kesetaraan tadi, sama yang pragmatis soal keuangan negara. Oke. Dan ini bukan keputusan sembarangan kan? Ada dasar hukum formalnya? Oh jelas ada. Pengesahannya lewat Parlemen Nasional Timor Leste, mereka merujuk ke kewenangan konstitusional mereka. Pasal berapa tuh? Khususnya pasal 95 ayat 1 dan ayat 2 huruf J dan K konstitusi. Intinya sih pasal itu kasih wewenang ke parlemen buat bikin undang-undang yang ngatur status dan tunjangan pejabat tinggi negara. Jadi secara prosedur udah bener lah ya, sesuai jalur legislasi di sana. Secara prosedur, iya. Oke, jelas soal alasan sama dasar hukumnya. Sekarang siapa aja nih yang persisnya kena dampak pencabutan ini? Lingkupnya seluas apa sih? Nah, ini juga diatur spesifik banget di pasal 2. Cakupannya jelas dan lumayan luas. Siapa aja? Pertama, pemegang jabatan organ kedaulatan. Ini istilah formal buat pucuk pimpinan lembaga utama negara. Presiden, ketua parlemen gitu? Betul, Presiden Republik, Ketua Parlemen Nasional, Perdana Menteri, sama Ketua Mahkamah Agung. Level paling tinggi. Oke, 4 jabatan puncak. Terus? Kedua, anggota Parlemen Nasional, biasa disebut deputados. Anggota DPR lah ya kalau di kita. Kurang lebih begitu. Ketiga, anggota pemerintah. Ini termasuk menteri dan jabatan setingkat menteri di kabinet. Jadi eksekutif, legislatif, sama yudikatif puncak kena semua ya. Komprehensif juga. Sangat komprehensif di level elit politiknya. Dan penting nih digarisbawahi. Apa tuh? Ini bukan cuma soal uang pensiun bulanan. Pasal 2 ayat 2 negasin kalau pencabutan ini meliputi semua bentuk pensiun dan fasilitas atau regalias lainnya. Oh, jadi nggak cuma duit pensiunnya? Nggak cuma itu. Fasilitas lain yang dikasih karena jabatan yang pernah diemban itu juga kena. Jadi ini paket lengkap. Wah, fasilitas apa aja tuh biasanya? Macam-macam, nanti kita bahas lebih detail. Intinya bukan cuma aliran dana bulanan yang stop, tapi juga kemewahan atau fasilitas lain yang mungkin nempel ke status mantan pejabat. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling bikin kaget dan mungkin paling kontroversial. Yang mana? Undang-undang ini nggak cuma berlaku ke depan tapi ditarik mundur. Benar gitu, retroaktif.
Tepat sekali. Dan ini aspek yang krusial banget. Dan terus terang jarang terjadi dalam UU apalagi yang menyangkut hak finansial. Jarang ya? Iya. Pasal 1, pasal 3 ayat 1 sama pasal 7 itu secara eksplisit bilang kalau pencabutan ini berlaku efektif sejak tanggal 20 Mei 2002. 2002? 20 Mei 2002 itu kan tanggal restorasi kemerdekaan Timor Leste. Betul. Sekaligus dimulainya legislatur parlemen nasional yang pertama. Jadi ini ditarik mundur lebih dari 23 tahun. Gila sih. Artinya apa ini secara praktis? Masuk kategori ini harus dihentikan seketika. Seketika? Langsung stop. Langsung? Nggak ada lagi pembayaran. Bulan ini atau masa depan. Efek retroaktif ini artinya secara hukum landasan buat bayar itu dianggap nggak pernah ada sejak 2002. Bener-bener pemutusan total. Ini apa nggak rawan gugatan hukum ya? Biasanya kan hukum nggak berlaku surut, apalagi buat yang ngurangin hak orang. Pertanyaan bagus banget. Prinsip non-retroaktivitas itu kan pilar hukum di banyak negara. Tapi pembuat UU di Timur Leste kayaknya mendasarkan keputusannya pada prinsip konstitusional yang dianggap lebih tinggi, kesetaraan sama pengelolaan uang negara tadi. Jadi argumennya, pemberian pensiun itu dari awal udah problematik secara konstitusi gitu? Mungkin begitu argumennya. Jadi pencabutannya bahkan retroaktif dianggap sebagai koreksi yang perlu. Ya tentu potensi gugatan hukum selalu ada. Bakal menarik nih kalau ada yang menggugat. Iya, gimana sistem peradilan di sana merespon, nanti itu kita tunggu. Tapi niat UU ini jelas, hapus hak itu sampai ke akar-akarnya. Sejak awal negara modern Timor Leste berdiri. Biar nggak ada keraguan, UU ini nyebutin secara eksplisit nggak sih aturan-aturan lama mana aja yang dicabut? Oh iya, eksplisit banget. Di pasal 4 ayat 1 disebutin beberapa aturan kunci yang dicabut. Apa aja tuh? Pertama, UU No 700/2017 tentang pensiun bulanan anggota parlemen. Oke. Kedua, UU No 700/2007 tentang statuta pemegang jabatan organ kedaulatan, plus perubahannya, khususnya bagian yang ngatur pensiun seumur hidup dan fasilitas lainnya. Jadi UU lama yang jadi dasar pemberian pensiun itu dihapus bersih ya? Bersih. Dan nggak cuma itu, pasal 4 ayat 2 nambahin klausul sapu jagat. Maksudnya? Dibilang kalau semua norma hukum lain, peraturan turunan, bahkan surat keputusan administratif yang ngatur materi serupa, yang bertentangan sama UU baru ini, ikut dicabut juga. Wah, serius banget ini. Biar nggak ada celah hukum sama sekali. Kelihatannya gitu, pendekatannya menyeluruh banget. Oke. Pensiun stop, berlaku surut. Terus, gimana nasib uang pensiun yang udah diterima selama bertahun-tahun ini? Kan jumlahnya bisa gede banget tuh kalau dari 2002. Apa harus dibalikin? Nah, ini poin krusial lagi di pasal 5. Di sini, UU ini kasih sedikit kelonggaran lah bisa dibilang. Kelonggaran gimana? Pasal 5 ayat 1 bilang, nilai pensiun seumur hidup yang udah diterima sebelum UU ini berlaku nggak perlu dikembalikan ke negara. Oh, syukurlah. Jadi nggak perlu balikin duit yang udah diterima ya? Iya, mungkin ini semacam kompromi atau pengakuan kalau uang itu udah diterima dan mungkin udah dipakai juga kan? Itu mungkin sedikit melegakan buat mereka, tapi kayaknya ada tapinya nih. Ada dong. Ayat berikutnya, pasal 5 ayat 2 langsung negasin lagi. Meskipun uang yang udah diterima nggak perlu dibalikin, tidak ada hak yang diperoleh atau hak yang melekat buat nerusin terima pensiun itu. Jadi nggak ada istilah hak yang sudah didapat gitu ya? Nggak ada, pembayaran berhenti total saat ini juga. Jadi kelonggaran itu cuma buat masa lalu, nggak buat masa depan. Oke, jelas soal uang pensiun. Tadi kan disebut juga pencabutan ini mencakup fasilitas lainnya. Gimana nasib fasilitas-fasilitas ini? Rumah dinas, mobil, sopir gitu-gitu? Nah, disinilah UU ini ambil sikap yang jauh lebih keras. Pasal 5 ayat 3 ngaturnya tegas banget. Sekeras apa? Material lainnya di luar uang pensiun yang dikasih karena status sebagai mantan pejabat tinggi, mantan anggota parlemen, atau mantan anggota pemerintah, harus dikembalikan sepenuhnya kepada negara. Dikembalikan sepenuhnya, tanpa kecuali. Contohnya apa aja fasilitas itu? UU ini kasih contoh lumayan rinci, termasuk tapi nggak terbatas pada kediaman atau rumah resmi, kendaraan dinas, sopir yang dibiayai negara. Pengawal pribadi juga? Iya, pengawalan pribadi eskol tepesual, jatah bahan bakar, kombustibel, atau bentuk dukungan logistik lain yang pakai anggaran negara. Semua ini harus balik. Wah, terus kalau fasilitasnya berupa kontrak, misal sewa rumah gitu? Nah, kalau itu berupa kontrak layanan, kontraknya harus segera dihentikan. Langsung stop.
tanpa kompensasi apapun dari negara. Balikin mobil, kehilangan sopir, pengawal. Iya, ini bukan cuma soal finansial. Ini perubahan gaya hidup yang drastis banget pasti, buat mereka yang selama ini nikmatin itu. Tepat sekali. Implikasinya material dan logistik banget. Proses balikin aset negara ini pasti jadi tantangan tersendiri nanti. Gimana mekanismenya? Kalau asetnya udah rusak gimana? Nah, UU ini nggak merinci teknisnya sampai situ. Lalu gimana soal implementasi teknis ini? Ada tenggat waktu atau mekanisme yang diatur nggak? Ada. Pasal 6 kasih mandat ke pemerintah, dalam hal ini Dewan Menteri, buat nerbitin peraturan pelaksanaan yang diperlukan. Peraturan pelaksanaan. Oke. Kapan? Waktunya singkat, 30 hari setelah UU ini dipublikasikan di lembaran negara. 30 hari? Cepet banget. Iya, 30 hari ini nunjukin ada urgensi yang kuat buat segera eksekusi aturan ini, termasuk mekanisme pengembalian aset tadi. Wah, 30 hari buat ngatur sesuatu serumit ini, apalagi nyangkut tokoh-tokoh yang mungkin masih berpengaruh ya. Ini nunjukin kemauan politik yang kuat banget sih. Bisa jadi, coba kita lihat lagi lini masanya. UU ini disetujui parlemen 26 September. Oke. Disahkan Presiden hari ini, 29 September. Berlaku sehari setelah publikasi. Prosesnya ngebut di legislatif dan eksekutif. Sekarang bolanya di pemerintah buat bikin aturan teknis dalam 30 hari. Betul. Gimana mereka ngatur detail proses pengembalian aset dan penghentian fasilitas ini, itu yang kita tunggu. Pasti jadi sorotan publik di sana. Oke, kita udah bedah lumayan dalam nih isi UU-nya. Sekarang, coba kita tarik ke perspektif yang lebih luas. Jadi, apa sih artinya semua ini buat Anda pendengar kami? Kenapa kita perlu tahu soal perubahan hukum di Timor Leste ini? Ini contoh kasus yang menarik banget dan relevan karena beberapa alasan menurut saya. Pertama, ini nunjukin gimana sebuah negara, apalagi yang relatif muda kayak Timor Leste, secara aktif bergulat dengan warisan kebijakan masa lalunya. Mereka coba menyeimbangkan antara menghormati tokoh yang berjasa dengan prinsip tata kelola modern, gitu ya? Ya, prinsip kayak kesetaraan, keadilan sosial, akuntabilitas fiskal. Ini pertarungan nilai yang sering terjadi di banyak negara. Dilema antara menghargai masa lalu dan membangun masa depan yang lebih adil dan efisien. Betul. Kedua, langkah retroaktif yang jauh banget ke belakang ini, itu sesuatu yang nggak biasa banget dalam praktek hukum. Iya, tadi udah disinggung. Ini menantang asumsi kita soal stabilitas hukum dan hak yang diperoleh. Mengamati gimana langkah ini diterima, apa bahkan ada gejolak politik atau sosial. Dan gimana dampaknya ke kepercayaan publik di sana. Nah, itu ngasih pelajaran berharga tentang batas-batas perubahan kebijakan yang radikal. Bisa jadi presiden menarik atau mungkin juga malah berisiko ya. Bisa keduanya. Ketiga, ini relevan banget sama perdebatan global yang terus ada di banyak negara. Sejauh mana sih negara harus kasih tunjangan dan fasilitas ke mantan pemimpinnya? Batas wajarnya di mana gitu ya? Iya. Apa pensiun seumur hidup dan fasilitas mewah masih bisa dibenarkan di era tuntutan transparansi dan efisiensi anggaran yang makin tinggi? Kasus Timor Leste ini ngasih satu jawaban yang tegas banget ya, meskipun mungkin kontroversial. Sangat tegas. Ini bisa jadi bahan perbandingan atau inspirasi atau malah cautionary tale, cerita peringatan buat negara lain yang hadapi isu serupa. Jadi, ini bukan cuma cerita lokal Timor Leste aja ya, tapi nyentuh isu-isu universal soal keadilan, uang negara, dan kontrak sosial antara elit politik sama masyarakat. Menarik banget sih, satu UU bisa buka banyak lapisan diskusi gini. Tepat. Ini soal gimana sebuah negara mendefinisikan ulang hubungannya dengan pemimpin masa lalunya dan netapin standar baru buat masa depan. Implikasinya bisa kerasa nggak cuma di hukum dan ekonomi. Tapi juga politik, sosial. Iya, dinamika politik, kohesi sosial, bahkan persepsi publik soal konsep kepemimpinan itu sendiri. Baik-baik. Mari kita coba rangkum poin-poin kuncinya ya. Kita baru aja mengkaji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 dari Timor Leste. Betul. Intinya, UU ini secara fundamental menghapus skema pensiun bulanan seumur hidup dan berbagai fasilitas terkait lainnya buat mantan pejabat tinggi. Presiden, Ketua Parlemen, PM, Ketua MA, juga mantan anggota parlemen, dan mantan anggota pemerintah. Landasan utamanya penegakan prinsip kesetaraan konstitusional sama upaya pengelolaan keuangan negara yang lebih bertanggung jawab. Yang paling menonjol ada dua hal ya. Iya. Pertama, efek berlakunya ditarik surut sampai 20 Mei 2002. Jauh banget. Kedua, konsekuensi langsungnya. Betul. Penghentian segera semua pembayaran pensiun ke depan, plus keharusan buat balikin semua fasilitas material non-pensiun, rumah, mobil, dan lain-lain ke negara.
Dalam waktu dekat ya, diatur lebih lanjut dalam 30 hari. Dan penting dicatat, uang pensiun yang udah diterima nggak perlu dibalikin. Sebuah langkah yang sangat berani dan drastis sih. Sangat berani. Dan ini bawa kita ke pemikiran penutup nih, buat Anda renungkan. Coba kita pikirkan sejenak. Gimana tuh? Dengan sifat retroaktif yang begitu jauh ke belakang, lebih dari 2 dekade, ditambah keharusan balikin aset secara cepat, gimana kira-kira langkah terobosan atau pemutusan radikal kayak gini bakal ngebentuk ulang lanskap politik di Timur Leste? Apakah bakal memperkuat legitimasi pemerintah sekarang? Atau justru memicu resistensi dari elit lama yang merasa haknya dirampas secara nggak adil? Pertanyaan bagus. Gimana juga dampaknya ke stabilitas politik dan hubungan antar faksi di sana? Itu satu hal. Hal lain, dampaknya ke kohesi sosial. Gimana persepsi publik umum ke pemimpin masa lalu setelah privilege ini dicabut? Apakah bakal memperkuat rasa keadilan atau malah bikin perpecahan baru? Bisa jadi. Dan mungkin yang lebih penting buat jangka panjang, pelajaran apa sih yang bisa dipetik negara-negara lain yang mungkin lagi bergulat sama dilema serupa soal tunjangan mantan pejabat? Apakah model Timor Leste ini solusi atau malah resiko yang terlalu gede buat ditiru? Nah, itu dia. Pertanyaan-pertanyaan ini yang menarik buat dipikirkan lebih lanjut. Banyak banget ya pertanyaan menarik yang muncul dari satu undang-undang ini. Jelas ini sesuatu yang patut kita pantau terus perkembangannya. Setuju. Terima kasih sudah menemani kami dalam penelusuran mendalam kali ini mengenai perubahan kebijakan signifikan di Timor Leste. Semoga diskusi ini memberikan Anda wawasan baru dan bahan pemikiran yang berharga. Terima kasih juga. Sampai jumpa di kajian berikutnya.